Perkenalkan, nama saya Naomi Graf Simbolon dengan NIM 11S25043. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan ketiga quote saya mengenai kalkulator body mass index, kemudian validasi input, dan pola bintang. Jadi yang pertama itu adalah kalkulator dari body mass index. Jadi di sini itu kodenya untuk menghitung indeks dari berat badan kita dengan memasukkan tinggi dan berat badan kita, kemudian dimasukkan ke rumus, nanti akan muncul tergolong kemana tubuh kita, apakah normal, obesitas 1, 2, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama di sini kita siapkan sebuah wadah atau variabel bernama double BMI, kemudian double tinggi dalam sentimeter, kemudian double berat juga, kemudian ada cara pilihan. Jadi double itu untuk menyimpan sebuah angka yang bertipe koma, itulah untuk menghitung hasil BMI-nya, kemudian tinggi dan beratnya, karena itu bisa saja berkoma. Kemudian cara pilihan itu untuk menyimpan sebuah huruf yang hanya satu, misalnya Y atau N. Kemudian kita lanjut ke do. Do ini maksudnya adalah lakukan yang itu dulu. Di sini dikatakan printf masukkan tinggi Anda dalam sentimeter. Dia meminta untuk menampilkan masukkan tinggi Anda dalam sentimeter. Kemudian scanf, dia akan meminta input %lf dalam bentuk ada komanya, kemudian akan disusul oleh double tinggi sentimeter tadi. Kemudian yang kedua, printf masukkan berat badan Anda. Di sini dia akan menampilkan masukkan berat badan Anda, kemudian meminta input %lf dalam bentuk bilangan desimal berat badannya. Kemudian lanjut ke rumus. Rumusnya itu adalah double tinggi M dalam bentuk double. Si tingginya itu tinggi cm/100, karena meter itu cm dibagi 100, sehingga rumusnya dibuat menjadi tinggi dalam cm dibagi 100,0 karena dia merupakan double. Kemudian body mass index itu rumusnya, cara menghitungnya adalah dengan berat dibagi tingginya yang sudah dalam meter tadi dikali tingginya dalam meter. Jadi BMI itu rumusnya berat per tinggi dikali tinggi. Kemudian printf BMI Anda %2lf dan memunculkan rumus di BMI. Nanti dia akan menampilkan body mass index kita dengan bentuk double, 2 di belakang koma. Kemudian lanjut ke if. Jadi di sini dikatakan if body mass index lebih kecil daripada 16, printf severe thinness. Jadi jika hasil dari BMI-nya itu di bawah dari 16, dia akan memunculkan hasil severe thinness. Kemudian pada bagian else if ini artinya jika hasil dari body mass index-nya itu tidak di bawah dari 16, maka lanjut ke syarat yang kedua, else if BMI lebih besar sama dengan 16 dan BMI lebih kecil sama dengan 17. Jadi dia di antara 16 sampai 17. Printf moderate thinness. Jadi jika disimpan tadi ke kotak yang pertama dan tidak sesuai, maka akan dilanjut kepada kotak yang kedua. Misalkan kita memasukkan hasil dari body mass index-nya itu adalah 20. Jadi kalau dari yang syarat if BMI less than 16, maka
dia akan lanjut ke syarat yang kedua. Else if BMI itu diantara 16 sampai 17, tetap tidak juga, lanjut ke kotak yang ketiga. Else if lagi body mass index between 18 until 18.5, dia itu tetap tidak sesuai dengan contoh kita yang pertama yaitu 20. Kemudian lanjut lagi ke jika tidak lagi, lanjut else if BMI between 19 pokoknya lebih besar daripada 18,5 sampai 25, printf normal. Nah, disinilah dia akan berhenti karena sudah memenuhi input yang kita berikan yaitu 20. Jadi body mass index orang tersebut adalah normal. Jadi kalau tetap tidak sesuai nanti akan seterusnya juga sampai begitu juga ke obese class 1, obese class 2, dan obese class 3. Kemudian di sini maksudnya itu untuk memilah-milah berdasarkan ukuran yang sudah diberikan. Kemudian yang terakhir ada printf, apakah Anda ingin menghitung body mass index lagi, Y or N, yes or no. Kemudian ada scanf, %C diikuti sama dan pilihan yang dalam bentuk chart tadi, yang dia hanya bisa menerima satu. Maka while pilihan sama dengan Y, pilihan Y, printf, dan seterusnya. Di sini saya akan coba untuk menjalankan agar terlihat. Di sini dia meminta untuk memasukkan tinggi. Saya masukkan tinggi saya 152. Kemudian berat badan 51. Kemudian langsung akan muncul output body mass index saya adalah 22,7 yaitu normal. Kemudian ada pilihan untuk apakah ingin menghitung BMI lagi, Y or N. Kemudian kalau kita buat N, maka dia akan selesai. Jadi demikianlah penjelasan code mengenai kalkulator BMI.C. Kita lanjut ke validasi input. Jadi pada kode ini tuh kayak contoh dari mengontrol sebuah perulangan tanpa henti. Jadi dalam bahasa C itu satu itu artinya true atau benar. Jadi kalau dibuat di sini pertama tadi kita definisikan integer angka dan total sama dengan 0. Kemudian while satu ini berarti perintah untuk menjalankan perintah ini selamanya dan jangan pernah berhenti, kira-kira begitu. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menggunakan perintah break dari dalam. Jadi di sini pertama dia akan menampilkan printf input titik 2. Kemudian nanti kita akan memasukkannya, kemudian akan muncul. Kemudian yang scanf ini dia akan meminta input dalam bentuk %d yaitu integer dan masukkan angka dalam bentuk integer tadi. Lanjut ke if angka lebih kecil daripada 0 break. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau angkanya itu lebih kecil daripada 0, maka dia akan otomatis berhenti. Dia akan menutup dan kayak memulangkan. Kemudian itu untuk if angka lebih kecil daripada 0. Sedangkan untuk yang ini if angka sama dengan 0 itu untuk continue, untuk seperti melanjut. Jadi jika kita memasukkan angka 0, maka
dia itu nanti maksudnya untuk mengabaikan saja, jadi nggak berguna untuk penjumlahan itu, langsung aja memasukkan angka yang lain. Kemudian untuk total plus angka, plus sama dengan angka itu nanti dia akan memunculkan total dari penjumlahan itu berapa setelah dia udah sampai negatif, karena dia itu nanti akan berhenti. Jadi di sini kalau kesimpulannya tadi, kalau if angkanya itu lebih kecil daripada 0, dia akan berhenti. Kalau kita masukkan angka negatif, dia akan break, dan disitulah berhenti. Nanti langsung muncullah total penjumlahannya berapa. Kemudian if angka sama dengan 0 itu akan berlanjut terus sampai bertemu dengan yang negatif. Di sini saya akan coba run the code. Misal kita berikan inputnya 22 0 8, kemudian minus 30. Dia akan berhenti dan memunculkan total penjumlahannya itu 30, karena yang pertama, input yang pertama itu 22, kemudian input yang kedua itu 0, input yang ketiga itu 8. Yang 0 itu kan tadi diabaikan, jadi 22 tambah 8 itu 30. Sedangkan ketika saya memasukkan input minus 30, dia akan break dan memunculkan terakhir total penjumlahannya itu 30. Sekian mengenai kode validasi input. Lanjut ke pola bintang. Jadi pada kode pola bintang ini adalah contoh dari nested loop atau perulangan yang ada di dalam perulangan, begitu. Jadi kode ini tuh membuat kayak pola visual, yaitu kalau dalam hal ini tuh berupa tree ya. Jadi pertama kita definisikan sebuah variabel n dalam bentuk integer bilangan bulat, kemudian akan menampilkan masukkan jumlah baris pola bintang, kemudian dia akan menerima input cn dalam bilangan bulat tadi. Nah, yang pertama itu ada for i. Jadi ini itu merupakan loop luarnya. Dia itu menghitung ada mau berapa baris, sekarang ada di baris keberapa. Jadi misalkan kita masukkan inputnya n sama dengan 5, maka dia akan memastikan akan ada 5 baris yang dibuat. Kemudian loop dalam itu yang for j ini, jadi dia nanti akan mengerjakan tugasnya adalah untuk kalau di baris ini dia akan memasang berapa bintang, kalau di baris ini dia akan masang berapa bintang. Jadi untuk sebenarnya kunci utama di kode ini adalah pada bagian yang ini, less than sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan i. Artinya jumlah bintang yang dicetak oleh kita nanti itu akan sama dengan nomor barisnya. Jadi, misalkan kita masukkan angka 3, yang terjadi di nanti itu adalah baris yang pertama itu untuk kondisi j-nya jalan dari 1 sampai 1, dan yang akan nanti yang akan dicetak adalah cetak bintang sebanyak 1 kali, maka hasilnya nanti bintang sebanyak 1. Kemudian baris kedua kondisi j less atau equals i, maksudnya itu nanti j-nya itu jalan dari 1 sampai 2 kan. Kemudian nanti akan dicetak bintang sebanyak 2 kali dan hasilnya nanti ada 2 bintang. Kemudian baris yang ketiga itu demikian juga, j jalan dari 1 sampai 3, kemudian dicetak sebanyak 3 kali dan hasilnya nanti ada 3 bintang.
Demikianlah konsep daripada kode ini. Jadi kesimpulannya itu nanti input n-nya itu menentukan tinggi si segitiga. Kemudian perulangan pertamanya itu nanti menentukan baris. Kemudian perulangan keduanya itu menentukan berapa banyak jumlah bintang yang ada di baris tersebut. Jadi di sini saya akan coba compile. Nah, di sini dia minta masukkan jumlah baris setelah bintang, kita masukkan 5. Kemudian dia akan muncul baris pertama 1 sesuai dengan n-nya, baris kedua 2, baris ketiga 3, baris keempat 4, dan baris kelima 5. Jadi demikianlah cara kerja daripada kode-kode ini, dan sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.